kondisi saat ini di sana, Pak Paulus? Baik, sebelumnya saya minta maaf karena memang kami saat sekarang ini untuk jaringan internet juga sedang terganggu, listrik juga sedang padam. Yang dapat saya sampaikan bahwa sampai dan saat ini kondisinya masih mencekam dan berbahaya karena juga termasuk gas-gas erupsi itu masih terasa dan cukup menyengat. Kemudian banyak juga korban jiwa yang sudah berjatuhan, ada untuk saat sekarang ini ada 9, dan kerusakan berupa harta benda rumah masyarakat juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya, Pak Paulus, Anda saat ini berarti berada di mana ini, Pak? Saya sedang di kantor desa, Pak. Kami sedang melakukan kerja-kerja untuk kegiatan kemanusiaan, termasuk mengatur logistik untuk bisa didistribusi ke logistik bantuan ini untuk bisa didistribusi kepada semua korban yang saat sekarang ini ada di juga termasuk di desa saya. Oke, artinya ini Anda berada lebih dari radius 7 km yang telah ditetapkan oleh BPBD dan juga BNPB, lokasi amannya, begitu? Desa Pululera termasuk dalam radius 7 km, jadi masuk dalam radius berbahaya, dan erupsi semalam yang terjadi kurang 5 menit jam 12 itu memang berdampak kepada 7 desa, namun ada 4 wilayah desa itu yang memang terdampak cukup berat, yaitu di desa Klatanlo, kemudian ada Dusun Goliriang, kemudian desa Okenjaya dan juga desa Pululera. Sementara di 3-4 desa lainnya yang terdampak mungkin tingkat kerusakannya masih sedikit lebih baik daripada kami. Kemudian tadi Anda sempat mengatakan bahwa kondisi di sana saat ini mencekam. Bisa Anda gambarkan seperti apa bentuk mencekamnya itu? Pertama bahwa banyak warga desa yang sekarang ini juga masih panik, ya, panik karena masih terdapat hujan abu, lalu juga terdapat sisa-sisa erupsi seperti asap-asap yang karena pelepasan magma semalam mengenai wilayah pemukiman. Ya, artinya dari kondisi itu hingga saat ini juga masih mencekam begitu ya, Pak Paulus. Kemudian untuk kondisi warga, artinya saat ini sudah benar-benar mengungsi 100% atau masih ada yang di rumahnya saat ini? Ya, saat ini kami sudah mendapatkan arahan dari Pemda untuk supaya mengungsi, melakukan evakuasi ke posko yang sudah disiapkan. Dan kami sudah informasikan kepada masyarakat, namun sepertinya masyarakat mengambil evakuasi mandiri yang lebih cepat. Karena kalau ke Desa Konga itu kami harus melintas daerah-daerah yang justru saat sekarang ini lalu lintasnya juga sedang rusak. Jadi kami secara mandiri pergi ke desa tetangga yang kurang lebih ada sekitar radiusnya 3 km dari kampung kami. Ya, artinya warga saat ini sudah mengungsi walaupun itu dilakukan secara mandiri sejak terjadinya letusan tadi pagi begitu ya. Kemudian ya, untuk kesulitan warga di sana untuk mengevakuasi bagaimana, Pak Paulus? Sejak semalam lanjut hingga tadi pagi, mereka evakuasi secara mandiri dengan menggunakan alat transportasi yang dimiliki masing-masing. Ya, artinya apakah ada kesulitan saat mereka melakukan evakuasi mandiri? Untuk sementara ini belum ada kesulitan. Ya, untuk saat ini Pak Paulus, warga Anda di Desa Pulures butuh bantuan apa saja yang diinginkan oleh warga? Ya, untuk saat sekarang ini yang paling mendasar tentu kebutuhan makan minum dan juga kesehatan seperti masker, karena masker yang ada juga sudah terbatas.
lalu juga alat tidur dan juga terpal untuk tenda, karena kebanyakan mereka selain mengungsi ke desa tetangga juga mengungsi ke kebunnya masing-masing, karena di setiap kebun mereka ada pondok-pondok atau rumah-rumah kebun yang disediakan mereka, dan kebanyakan mereka ke situ, sehingga barangkali bahan makanan, terus masker, dan juga terpal dan mungkin alat untuk tidur. Pak Paulus, untuk detailnya saat ini Anda di Desa Pulures Timur, Flores Timur. Nah, artinya ini jarak radius berapa kilometer dari gunung Lewotobi laki-laki? Kalau pemukiman Desa Pululera ini radiusnya 7 km dengan pusat erupsi, dan kami masuk dalam zona itu. Oke, artinya ini juga tadi sempat dikatakan, dikonfirmasi oleh BNPB, minimal radius 7 km itu dapat dikatakan aman, tapi namun harus waspada warga sekitar untuk dari antisipasi lanjutan. Apa yang Anda lakukan selaku kepala desa? Ya, karena erupsi yang terjadi semalam itu arah lontarannya itu ke bagian barat utara. Jadi daerah kami masuk dalam daerah yang terlontar oleh material vulkanik dari semalam. Oke, artinya juga di Desa Pulures ini mengalami dampak begitu ya, walaupun tidak sesignifikan yang lebih radius yang dekat dengan Gunung Lewotobi. Kemudian untuk saat ini titik dari tempat pengungsian ada berapa di daerah Pulures? Warga yang mengungsi ini mereka mengungsi mandiri ke rumah warga yang ada di desa tetangga, juga ke kebun-kebun di pondok-pondok kebunnya mereka saat ini. Oke, Pak Paulus, ini kami mengkonfirmasi bahwa apakah benar ini saat ini Anda berada di Desa Pulurela atau di Pulures Timur? Saya di Desa Pululera, nama desanya Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Desa Pululera. Oke, siap. Pak Paulus, kemudian ini dengan adanya sejumlah warga yang sudah mengungsi kemarin tadi pagi begitu ya, mengungsi secara mandiri, artinya ini dipastikan saat ini kosong atau bagaimana di Desa Pulurela? Coba ulangi Pak, agak terputus-putus. Iya. Dengan adanya evakuasi mandiri yang dilakukan oleh warga sejak pagi tadi, artinya di Desa Pulurela sendiri, apakah sudah kosong, sudah berangsur meninggalkan lokasi, atau seperti apa saat ini, Pak? Warga sudah meninggalkan lokasi desa, tapi sebagian juga masih berada di pemukiman di desa saat sekarang ini. Oke, artinya ini juga masih ada warga yang bertahan begitu ya di Desa Pulurela? Ya, persis Pak, persis. Ya, untuk saat ini bagaimana kondisi logistik di sana Pak, bahan pangan untuk warga sekitar? Untuk logistik terkini pasca erupsi semalam itu belum ada. Hanya logistik yang ada ini, logistik yang beberapa hari lalu, hari Jumat itu kami sempat diminta oleh BPBD untuk mengambil logistik bawa ke desanya. Dan saat sekarang logistik ini yang sedang kami siapkan untuk didistribusikan ke seluruh masyarakat. Namun jumlahnya juga masih sangat terbatas. Dari 372 kakak, untuk spon tidur baru sekitar 70, lalu terpal juga hanya sekitar 70, dan sangat terbatas sekali untuk bahan makanan. Iya, untuk koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga BPBD saat ini bagaimana Pak Paulus? Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Asisten Satwa, karena untuk lebih cepat dan aman itu masyarakat lebih memilih untuk melakukan evakuasi mandiri ke desa tetangga yang radiusnya itu 10 km
dari pusat erupsi. Kalau harus ke posko di Desa Konga, itu pertama jarak jangkaunya lebih jauh, lalu kami harus melewati di mana daerah tersebut saat sekarang ini lalu lintasnya sedang terputus akibat dari erupsi semalam. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk evakuasi mandiri ke desa tetangga yang lebih aman. Pak Paulus, artinya dalam saat ini kondisi jalanan ini mengalami kerusakan dan ini yang akan menyulitkan proses pengiriman logistik, begitu ya? Ya, persis Pak, persis. Oke, untuk saat ini gambar visual terkini berada di salah satu sekolah. Ini Anda bisa jelaskan lokasi persisnya di mana? Ya, ini sekolah desa tetangga saya yang kurang lebih letaknya 2 km dari pusat pemukiman kami ya. Ini sekolah namanya SMP Santisima. Oke. Itu terletak di Desa Klatanlo yang saat sekarang ini paling parah kondisi terkini dan sangat mencekam lokasi itu. Ya, saat ini juga terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, kondisi salah satu sekolah yang menjadi dampak dari adanya letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Kemudian Pak Paulus, saat ini sejumlah keluarga, tadi Anda mengatakan ada 372 kakak di Pulau Rela. Kemudian saat ini mereka sudah mulai evakuasi di mandiri ataupun juga ada yang dilakukan secara bersamaan, Pak? Semuanya evakuasi mandiri, Pak. Karena itu sudah sejak semalam dilakukan warga. Kami di sini kampung bertetangga masih punya hubungan kekeluargaan seperti itu. Jadi mereka mengungsi mandiri ke rumah keluarganya masing-masing yang ada di desa tetangga. Ya, Pak Paulus, ini sebagaimana diinformasikan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki sudah beberapa kali mengalami letusan. Apakah ini letusan yang terparah atau sebelumnya pernah? Oh, kalau yang terparah ada tadi semalam. Memang dia sudah beberapa kali sejak tahun 2023, tanggal 23 Desember, sampai dan saat sekarang ini selalu mengalami letusan, bahkan minimal sehari bisa 5 kali. Namun letusan yang paling dahsyat adalah terjadi saat tadi malam kurang 5 menit jam 12. Iya, sebelumnya juga ini kan sudah dilakukan peringatan ya Pak dari 1 tahun yang lalu tadi sebagaimana disampaikan oleh BNPB. Artinya apakah masyarakat ini sudah mulai paham bagaimana untuk mengatasi dari adanya letusan Gunung Lewotobi laki-laki? Ya, mereka sudah paham dan karena sudah sejak tahun 2023, jadi warga kita sudah sepertinya sudah beradaptasi, sudah terbiasa dengan keadaan itu. Hanya memang tadi malam itu mungkin terjadi satu ledakan yang dahsyat sehingga banyak menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan juga harta benda, terutama di 3 desa yang tadi sudah saya sebutkan itu terdampak paling parah. Ya, Pak Paulus, ini kan terjadi tadi pagi begitu ya di Gunung Lewotobi laki-laki. Nah, saat pagi tadi bagaimana kondisinya? Bisa Anda ceritakan pada pukul berapa dan juga saat meletusnya seperti apa? Ya, jadi semalam itu terjadi kurang lebih lagi 5 menit jam 12. Dan masyarakat tentu tidak terlalu merasa bahwa itu bagian dari aktivitas erupsi karena memang disertai dengan kondisi cuaca kami yang sedang hujan. Nah, sedang hujan sehingga ada bunyi gemuruh dan sebagainya. Itu mungkin masyarakat merasa itu bagian daripada bunyi petir dan sebagainya. Ternyata kemudian ledakan-ledakan itu disadari masyarakat sebagai satu ledakan gunung, dan memang kami terjebak sehingga ada yang berani untuk keluar rumah langsung melakukan evakuasi mandiri, sementara yang lainnya itu masih bertahan di dalam rumah karena
di luar rumah itu dihujani dengan material vulkanik, termasuk juga lontaran magma yang menimpa di dalam pemukiman. Hanya kami beruntung bahwa lontaran magma itu tidak sampai mengena bangunan atau rumah warga. Iya, untuk dentuman letusan gunung yang kemarin terjadi, Anda mendengarnya ada sebanyak berapa kali, Pak Paulus? Itu bisa belasan kali, Pak, belasan kali. Oke. Karena, ya. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Belasan kali, dan itu disertai dengan petir vulkanik. Lalu diikuti dengan kebakaran hampir di kaki gunung itu hampir menyeluruh, dan kami juga tidak bisa melihat secara persis karena memang malam gelap, lalu juga kabut disertai dengan hujan. Oke, ini artinya kemarin dentuman juga berulang-ulang terdengar oleh Anda, dan artinya ini juga bebatuan dari magma ini juga sudah terlempar begitu ya ke rumah-rumah warga? Ya, persis Pak, begitu. Ya, sudah terlontar ke rumah warga. Oke, kemudian reaksi dari masyarakat sekitar saat kejadian di sana bagaimana, Pak Paulus? Mereka langsung mengambil sikap untuk melakukan evakuasi mandiri, Pak, seperti itu. Karena sudah terbiasa dengan erupsi letusan-letusan sebelumnya. Ya. Oke, kemudian selaku kepala desa, bagaimana Anda bisa meredam kepanikan warga saat kejadian terjadi? Panik amat. Itu memang kami dalam keadaan terjebak, Pak ya. Kami semua dalam keadaan terjebak, di mana kami juga tidak bisa keluar rumah, karena di luar rumah itu sudah juga sedang terjadi awan panas dan material vulkanik yang turun, sehingga kami baru bisa berkoordinasi dengan masyarakat untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan arahan dari pemerintah daerah untuk kita melakukan evakuasi ke posko di Konga. Namun masyarakat lebih memilih untuk mengikuti evakuasi mandiri. Untuk saat ini apakah sudah ada data konkretnya dari korban jiwa ataupun dari luka-luka sebanyak 372 kakak di Pulau Rela, Pak? Untuk korban jiwa belum ada, korban yang luka parah juga belum, hanya kerugian harta benda ya. Rumah-rumah semua sekarang atapnya bolong karena tertimbun material vulkanik. Ya, untuk imbauan yang Anda dapat berikan bagi masyarakat di Pulau Rela seperti apa? Kami sudah meminta supaya masyarakat tetap tenang dan akan segera menyalurkan logistik bantuan berupa terpal dan juga spon untuk para korban, seluruh masyarakat yang ada di desa ini. Secepatnya hari ini akan kami selesaikan. Iya, pemirsa, ini visual yang Anda saksikan saat ini merupakan dampak dari Gunung Lewatobi Laki-Laki yang terjadi di salah satu permukiman warga. Ya, dampak erupsi tadi dapat disaksikan sejumlah rumah ini mengalami runtuh, kemudian juga ada debu vulkanik. Iya. Den, semangat Den. Semangat. Evakuasi. Proses iya, Pak. Ini proses evakuasi murid San Domingo menuju pos Konga. Ini menuju ke pos Konga ini, proses evakuasi. Proses evakuasi. Kasihan itu aneh.
Aduh, kasihan. Iya. Kalau gitu segera dulu. Nanti apa ke puskesmas. Aduh. Dan tentunya kita berharap untuk proses evakuasi di tempat lain juga dapat segera dilaksanakan dan juga distribusi bantuan ini dapat segera dikirimkan ke beberapa lokasi yang terdampak. Terima kasih Pak Paulus, selaku Kepala Desa Pulurela Timur, Flores Timur untuk waktunya di Breaking News NTV. Tetap semangat dan sehat Pak. Baik.